scenario and the worst case scenario. We gotta move fast because no one thinks we have the balls to pull this off. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Inilah yang dialami dengan para janda dalam film Widows tahun 2018 yang disutradarai oleh Steve McQueen. para istri yang ditinggal mati suami, dan suami mereka tidak meninggalkan apapun selain jejak kriminal dan hutang. Dengan modal nekat, para janda menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh suami mereka. Film Widows ini merupakan adaptasi dari serial televisi di tahun 1983 dengan judul yang sama. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Ini adalah Veronica dan Harry, sepasang suami istri, 50-50. 50 hidup bahagia, 50 lagi sedang berusaha menyelamatkan rumah tangga mereka setelah anak mereka meninggal beberapa tahun silam. Harry adalah seorang kriminal yang disegani, bisa dibilang mafia. Harry akan melaksanakan aksinya, yaitu merampok uang senilai 2 juta dolar atau setara saat video ini dibuat. Untuk melaksanakan aksinya, Harry mengajak ketiga temannya, yang pasti ketiga temannya ini sudah menikah. Saat menjalankan aksinya, skenario Harry yang paling buruk terjadi, yaitu mereka ketahuan dengan polisi. Polisi mengejar mereka di jalanan, dan salah satu anggota Harry ada yang tertembak. Harry kemudian berhenti untuk mengganti mobil, dan tiba-tiba mobil itu ditembaki polisi dan meledak. Harry dan ketiga temannya pun tewas. Pada saat itu, 1 bulan lagi akan dilakukan pemilu wali kota. Hanya ada 2 calon, yaitu Mulligan, keluarga yang turun-temurun menjabat sebagai wali kota. Dan 1 calon lagi yaitu Jamal, orang kulit hitam pertama yang maju mencalonkan sebagai wali kota. Uang yang dicuri dengan Harry 2 juta dolar itu adalah uang Jamal untuk biaya kampanye. Dan sekarang uang itu entah berada di mana, atau mungkin sudah hangus terbakar. Sebagai orang yang disegani di pemakaman Harry, si calon wali kota Mulligan bicara dengan Veronica. Kalau Veronica butuh sesuatu, tinggal datang saja ke rumah. Malam harinya, Jamal mendatangi Veronica. Jamal menagih uangnya yang dicuri dengan Harry kembali. Veronica tak tahu menahu soal pencurian uang itu, tetapi Jamal tidak peduli. Uang 2 juta dolar itu harus kembali dalam waktu sebulan. Kalau tidak, Veronica akan dibunuh. Setelah tewasnya Harry meninggalkan buku catatan untuk Veronica. Buku catatan itu tentang rencana Harry selanjutnya akan merampok di mana. Veronica membuka buku catatan itu. Harry menyiapkan rencana perampokan dengan sangat detail. Ada sebuah peta bangunan yang akan dirampok dan ada foto orang tua yang lagi main kuda-kudaan. Di amplop foto itu ada tulisan LV, yaitu Lakeview Security, bagian keamanan gedung tersebut. Veronica kemudian meminta supir pribadinya, yang bekas supir pribadi Harry, untuk mengumpulkan para istri yang suaminya tewas bersama Harry. I need those names. Tak lama kemudian mereka bertemu di spa, dan ini adalah Linda dan Alice. Sedangkan 1 orang lagi tidak datang, yaitu Amanda. Veronica mengungkapkan alasannya mereka dikumpulkan, yaitu karena Jamal meminta uang yang dicuri dengan suami mereka kembali. Dan kalau tidak dikembalikan, Jamal akan mendatangi janda itu satu-satu. Veronica kemudian memberikan uang ke Linda dan Alice untuk pegangan mereka sementara. Veronica mengajak mereka untuk melakukan misi Harry selanjutnya, yaitu merampok uang senilai 5 juta dolar atau setara saat video ini dibuat, untuk bayar hutang ke Jamal dan sisanya dibagi untuk mereka. Veronica mengajak Linda dan Alice untuk bertemu lagi besok malamnya untuk membicarakan hal ini lebih lanjut di alamat yang sudah ditentukan. Listen, our lives are in danger. Our husbands aren't coming back. Keesokan harinya, ini adalah Ibel, seorang single parent, janda juga. Ibel banting tulang untuk menghidupi anaknya dan juga ibunya. Pekerjaan apapun akan Ibel lakukan. Setelah seharian kerja di salon, Ibel mendapat telepon kalau ada tambahan kerjaan, yaitu sebagai babysitter. Ibel kemudian pergi ke rumah orang yang sedang membutuhkan babysitter. Ternyata itu adalah Linda. Linda membutuhkan babysitter supaya Linda bisa pergi menemui Veronica. Sementara itu, Veronica sudah sampai duluan di tempat yang sudah dijanjikan, yaitu tempat biasa Harry dan teman-temannya nongkrong. Veronica membawa anjing peliharaannya.
Anjing itu kemudian mengendus jaket punya Harry. Di sisi lain, Alice sedang kencan dengan pria hidung belang untuk menghidupi kebutuhannya. Designed by Yaver and Dinkelberg, 523. Tak lama kemudian, Veronica, Linda, dan Alice kumpul untuk membicarakan uang yang akan mereka curi. Veronica yang menyusun rencana. Alice dikasih tugas untuk membeli senjata dan mobil van. Linda dikasih tugas untuk mencari tahu di mana tepatnya uang itu berada melalui peta di catatan Harry. Veronica menyuruh Linda dan Alice untuk bertemu lagi di sini 4 hari dari sekarang di jam yang sama. I think she's crazy. Yep, she's got money. Keesokan harinya, Alice ikut dalam lelang mobil untuk membeli sebuah mobil van. Setelah mobil van didapat, Alice mengarah ke tempat jual senjata. Sementara itu, Linda mendatangi tempat yang mendesain peta itu. Tetapi harapan Linda sia-sia, karena orang yang mendesain peta itu sudah meninggal. Keesokan harinya lagi, Linda ketemuan dengan Alice. Linda bingung mau kemana lagi harus mencari tahu tentang peta itu. Alice kemudian mengambil alih tugas Linda karena Alice punya kenalan yang bisa membaca peta itu. What? They can make me. Linda dan Alice kemudian belajar menembak dan hasil tembakan mereka satupun gak ada yang kena, meleset semua. Di sisi lain, Amanda menelpon Veronica untuk minta ketemuan. Amanda adalah istri dari teman Harry yang diajak ketemuan di spa tidak datang. Amanda meminta maaf ke Veronica karena pas diajak ketemuan, Amanda tidak datang. Veronica tidak mengajak Amanda dalam pencurian. Veronica kemudian diberi sebuah amplop. Isi amplop itu adalah cincin punya sopir pribadinya. Dengan kata lain, sopir pribadinya sudah mati. Tiba-tiba Veronica mendapat telepon kalau sopir pribadinya sudah mati, dan itu adalah ancaman untuk Veronica. Kalau waktu Veronica tinggal 1 minggu lagi untuk mengembalikan uang Jamal. What's going on? 4 hari sudah berlalu. Mereka kumpul kembali di tempat yang sama. Linda lalu marah ke Veronica karena sopirnya tidak ada lagi. Linda lalu pergi dan menyuruh Veronica untuk mencari sopir baru karena mereka membutuhkan sopir pada saat pelarian. Have either of you ever been to a prison? Find a fucking driver. Keesokan harinya, Veronica mendatangi Amanda dengan niat mengajak Amanda atau mungkin Amanda punya kenalan sopir. Tetapi hal yang tidak diduga malah terjadi. Anjing peliharaan Veronica menggonggong dan mengendus pintu kamar. Veronica lalu mengarah ke pintu itu dan terkejutnya Veronica, dia melihat parfum Harry di atas meja. Dengan rasa sedih, kesal, marah campur aduk jadi satu, pokoknya Veronica pergi dari rumah Amanda. Amanda kemudian membuka pintu kamar itu dan benar ada Harry di dalam. Penciuman anjing memang tajam. Ternyata Harry selingkuh dengan Amanda dan Harry juga memanipulasi kematiannya, alias membunuh ketiga temannya dan membawa kabur uang itu. Kilas balik, rupanya Harry kerjasama dengan salah satu calon wali kota, yaitu Mulligan. Mulligan ingin membuat Jamal kalah dengan mengambil uang kampanye Jamal. Tetapi Mulligan juga menginginkan uang itu sebagian. Harry tidak mau membagi uang 2 juta dolar itu, tetapi kalau Harry tidak mau dibagi 2, Mulligan akan membongkar kematian palsu Harry. You're gonna be alive again. Ali sudah mendapatkan alamat di mana uang 5 juta dolar itu berada dari omnya. Rupanya uang itu berada di rumah Mulligan. Sementara itu, Ibel datang menjaga anak Linda. Linda kemudian bertanya ke Ibel apa Ibel bisa membawa mobil. Why? Malam harinya, Linda membawa Ibel untuk ikut dalam perampokan. Veronica awalnya tidak setuju, tetapi mereka tidak punya pilihan karena mereka membutuhkan sopir. Split your cut. Split our cut. It's equal or nothing. Keesokan harinya, mereka memantau rumah Mulligan. Ibel jogging sekalian melihat keadaan sekitar rumah. Sedangkan Veronica masuk ke dalam dan bertemu dengan Mulligan. Sesuai dengan janjinya, Veronica menagih janji itu ke Mulligan. Kalau Veronica butuh sesuatu, tinggal datang saja ke rumah. Tetapi Mulligan tidak peduli dengan Veronica kalau Veronica sedang dikejar dengan Jamal, saingan dari Mulligan. Setelah bertemu dengan Mulligan dan memata-matai rumahnya, Veronica pergi menemui kepala security rumah Mulligan. Rupanya foto orang tua yang lagi main kuda-kudaan itu adalah kepala security rumah Mulligan. Veronica meminta password berangkas yang ada di rumah Mulligan. Kalau tidak, foto itu akan disebarkan. Karena tidak ada pilihan, orang tua cabul itu memberikan password berangkas itu.
Malam harinya, para janda itu sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Veronica menyusun rencana. Karena uang yang akan dicuri banyak, mereka melakukan latihan membawa uang. It's not funny now, is it? It won't be if we get caught. Veronica memikirkan skenario terburuk pada saat perampokan. Dan setelah perampokan tidak akan ada yang namanya reuni atau ketemuan. Hari perampokan sudah dijadwalkan, yaitu pada saat malam debat calon wali kota. Because no one thinks we have the balls to pull this off. Keesokan harinya, 2 hari sebelum malam debat calon wali kota, Mulligan mendatangi Jamal hanya untuk mengucapkan sampai ketemu di malam debat. See you at the debate. Hari yang ditunggu pun datang. Linda dan Ibel berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dengan penuh ketegangan, deg-degan, dan rasa takut, mereka berempat berangkat ke rumah Mulligan untuk merampok uangnya. Saat sampai di lokasi, mereka mengalihkan perhatian security yang menjaga rumah Mulligan. Mereka mengarah ke brankas. Saat akan memasukkan password, passwordnya salah. Saking paniknya, Veronica membaca password itu terbalik. Saat di dalam brankas, mereka sangat buru-buru memasukkan uangnya karena takut ketahuan. Sementara itu, Ibel menunggu di luar dengan rasa ketakutan yang sama. Setelah tas mereka bertiga penuh dengan uang, mereka pergi. Tiba-tiba mereka ketahuan dengan orang tua Mulligan. Orang tua itu menodongkan pistol dan membuka topeng Veronica. Alice mau mengambil pistol, tetapi orang tua itu menembak Alice duluan. Linda kemudian menembak orang tua itu, dan orang tua itu sekarat. Sesampainya di mobil, Ibel sudah ditodong dengan senjata dengan adiknya Jamal. Keempat janda itu diturunin di jalan dan adik Jamal membawa kabur uang curian itu. 4 janda itu tidak tinggal diam. Mereka mengejar adik Jamal dan menabrak mobilnya. Adik Jamal menabrak pembatas jalan. Mereka kemudian memindahkan uang hasil curian itu dan adik Jamal mati kemudian. Di dalam mobil, mereka melihat luka Alice. Alice banyak mengeluarkan darah dan mereka mengantar Alice ke rumah sakit, ditemani dengan Linda. Sementara Veronica dan Ibel kembali ke markas. Sesampainya di markas, Veronica dan Ibel masih menghela napas dengan apa yang barusan terjadi. Tak lama kemudian, Ibel pulang ke rumah, sementara Veronica membagi uang hasil curian itu. Tiba-tiba dari belakang, Harry datang. Veronica melihat Harry dengan menangis mengingat pengkhianatan yang Harry lakukan ke Veronica. Harry meminta uang hasil curian itu dan Veronica dibuat terjatuh. I need that money, Ronnie. Harry mau menembak Veronica, tetapi Harry ditembak duluan. Dan kali ini Harry benar-benar mati. Setelah peristiwa perampokan, pemilu wali kota dimenangkan dengan Mulligan. Dengan uang yang dibagi-bagi, Linda dapat membuka kembali tokonya. Ibel bisa membantu temannya yang usaha temannya akan bangkrut. Sementara Alice bisa hidup dan bertahan tanpa harus mencari om-om hidung belang. Sedangkan Veronica uang itu dia gunakan untuk membuka perpustakaan. Dan perpustakaan itu diberi nama sesuai nama anaknya. Veronica dan Alice tak sengaja bertemu di sebuah kafe dan mereka saling menatap satu sama lain. Dan film ini pun selesai. Dengan sutradara Steve McQueen yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Penonton diajak ikut merasakan ketegangan dengan 4 karakter janda yang tanpa pengalaman kriminal. Ditambah dengan persaingan politik yang memang membutuhkan banyak uang yang merupakan awal cerita dari film ini. Dengan mengumpulkan pemain papan atas, film ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk para fansnya. Tanpa pengalaman satupun, para janda yang ditinggalkan bangkit demi melanjutkan hidup mereka, walaupun hanya modal nekat awalnya. Itulah tadi cerita dari film Widows tahun 2018. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.